Jumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua, dan topik menarik yang untuk kita bahas bersama pada saat ini yaitu air infus dan beragam jus kesehatan. Dalam dunia yang begitu dinamis, siapa tidak ingin hidup dengan penuh semangat? Dari air infus herbal hingga beragam jus, silakan manjakan lidah kita sambil raih kejutan manfaatnya. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat ini sudah hadir bersama kami di studio Mem Grace Kaparang, dan bersama-sama kita temukan resep-resep sehat sederhana untuk hidup lebih bermanfaat. Saudari Grace menamatkan diri sebagai sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat pada tahun 2011. Dan profesi nurse di tahun 2014 silam dari universitas yang sama. Kemudian meneruskan pendidikan dan meraih gelar MSN atau Master in Science of Nursing dari Saint Paul University, Philippines di tahun 2022. Sempat menggali karir sebagai school nurse di Manado Independent School pada tahun 2013 silam. Sempat juga menjadi tenaga pengajar di Fakultas Keperawatan di Universitas Kelabat. Dan dari tahun 2015 hingga saat ini, beliau aktif menjadi bagian dalam Health Community Practice Team. Tanpa berlama-lama kita menyapa Miss Grace Kaparang. Halo, Mem Grace ya. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan. Terima kasih sudah mengundang. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber dalam program kami tentunya. Nah, ini sudah tidak sabar untuk membahas ya jenis-jenis jus. Tentu sahabat Live ingin belajar banyak tentang jenis-jenis jus ini. Baik, sebelumnya kita akan membukanya dengan doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, sahabat Live, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami, pelindung dan penjaga sumber berkat di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya ya Tuhan, penyertaan-Mu yang sama menjadi bagian kami pada saat kami rindu untuk belajar lebih banyak bagaimana agar menjaga kehidupan kami, khususnya fisik kami, tubuh kami dapat tetap sehat. Ya Tuhan, kami khusus juga untuk mendoakan Mem Grace Kaparang yang sudah siap untuk membagikan informasi, pengetahuan yang sudah dia pelajari kepada kami semua. Kiranya ya Tuhan, Tuhan menjadi bagian dia, dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan tentunya ya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, hanya ini doa kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Miss Grace, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita, Mem Grace Kaparang, dalam topik air infus dan beragam jus kesehatan. Baik, Mem Grace, ini kita bahas banyak ini ya, dari khususnya dua topik ya. Yang pertama adalah air infus dan yang kedua adalah beragam jenis jus kesehatan. Ya, kita akan bahas yang pertama dulu, jenis infus, air infus. Ini air infus yang seperti apa? Apakah ini air infus yang sering diberikan ke pasien di rumah sakit? Bagaimana tanggapannya? Nah itu ya, memang sekarang ada banyak sekali orang-orang search di Google begitu ya. Jadi bukan di sini kita berbicara bukan air infus yang digantung itu untuk dimasukkan ke dalam tubuh ya. Tapi kita mau belajar mengenai air yang dia ditaruhkan berbagai macam seperti buah atau mungkin ada kayak daun-daunan dan kemudian bahan yang ada di dalam buah tersebut akan
itu istilah teknis sebenarnya. Infus maksudnya dia saling bercampur. Jadi air dan bahan aktif dari buah-buahan tersebut akan bercampur di dalam air minum dan kemudian kita minum. Jadi contohnya kita masukkan air minum, ditaruhkan seperti timun atau lemon, kita masukkan di situ dan itu akan menjadi bahan minuman. Itu ya kita konteks air infus pada saat ini. Baik. Nah, itu pembuatannya itu seperti apa ini? Seperti yang saya katakan tadi, pembuatannya adalah kita siapkan air minum saja. Air minum ini yang penting adalah jangan panas. Yes, itu bagusnya air yang biasa aja dalam temperatur yang biasa. Kemudian kita masukkan buah-buahan atau ya tumbuh-tumbuhan yang kita bisa temukan ya. Biasanya itu yang lagi top sekarang itu adalah tadi timun atau lemon. Nah, lemon dan jeruk nipis itu ada dua yang berbeda ya. Kalau lemon yang kuning, jeruk nipis yang hijau. Kemudian ada juga daun mint, selasih. Kita boleh masukkan itu ke dalam air dan tunggu beberapa saat dan kita langsung boleh minum. Seperti itu. Oke. Apakah ada syarat tertentu? Contohnya mungkin kita campurkan itu kombinasinya seperti apa? Contohnya seberapa banyak lemon yang harus digimanakan juga itu lalu ditaruhkan ke dalam air. Oke. Jadi itu tergantung wadahnya. Tergantung wadahnya. Kalau misalnya kita punya air sekitar 500 cc, mungkin kalau satu timun besar itu terlalu jadi pack ya seperti itu. Satu hal yang menarik dari air infus ini adalah kita tidak perlu takut akan overdosis gitu. Ya, jadi yang penting kita mungkin taruh sekitar 5 slice di dalam satu 500 cc air itu aman-aman aja seperti itu. Dan kalau mau dibilang tipenya banyak ya. Maksudnya mau jeruk seperti yang saya bilang tadi, apa yang bisa kita temukan, bahkan kita bisa taruh nanas, bisa taruh stroberi, itu saja. Kayak yang penting kita masih lihat airnya dan kemudian bahan-bahannya, buah-buahannya itu seperti melayang-layang di dalam air, tidak jadi kayak air cucian begitu ya. Maksudnya kalau sudah terlalu pack itu nanti sudah bukan infus water, itu sudah buah ditaruh air seperti itu. Baik, dengar sehubungan dengan air infus ini. Tadi disebutkan harus membaur ya konten dari apapun yang kita masuk, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang kita masukkan ke dalam air ini harus membaur. Nah, tentunya membutuhkan waktu. Baru kita diizinkan untuk minum agar dapat manfaatnya. Berapa lama biasanya durasinya untuk menunggu bisa berbaur baru kita minum? Jadi dari yang saya research, sebenarnya 30 menit pun itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kebanyakan itu orang bikin 2 jam. 2 jam kemudian masukkan ke dalam kulkas supaya lebih segar. Kemudian baru mereka minum. Tapi sebenarnya 30 menit saja itu sudah cukup. Dan biasanya kan orang bikin infus water itu dibawa ke tempat kerja atau anak-anak dibawa ke sekolah, itu akan terendam selama beberapa lama. Jadi prinsipnya kita bisa bikin besar, banyak, dan kemudian itu akan terendam dalam beberapa lama. Nah, mungkin yang perlu juga diperhatikan adalah jangan terlalu lama. Kalau misalnya itu sudah besoknya, bahkan kalau misalnya dibikin pagi terus sampai malam, kayaknya itu sudah tidak baik ya, karena kan ini mentah, dan kalau kita terlalu lama di dalam air mungkin itu bisa busuk seperti itu. Baik, tadi juga Mem Grace sempat sebutkan bahwa cara penyajiannya ini harusnya jangan air hangat atau panas ya. Saya mau tahu ini kenapa alasannya. Ya, betul. Ini memang banyak sekali yang ditanyakan. Kenapa dia tidak boleh panas? Karena kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan itu yang mentah itu sebenarnya yang kita cari adalah vitaminnya. Betul? Nah, vitamin ini dia rusak oleh 3 hal.
panas, cahaya, dan oksigen. Yes. Jadi kalau terekspos terlalu lama, apalagi sudah dirusakkan oleh panas, maka vitaminnya ini akan rusak. Seperti itu. Memang mineral tidak rusak sih, tidak banyak yang rusak, tapi kalau itu sudah dirusakkan oleh air panas, maka kontennya itu akan lebih cepat busuk, seperti itu. Dan vitaminnya itu sudah tidak dapat. Baik, Gitu sih. kalau begitu saya pengen tanya kembali sehubungan dengan jenis-jenis tanaman atau buah-buah yang mau dimasukkan dan dicampurkan untuk jadikan air infus ini. Oleh karena tadi sempat disebutkan ya, tidak sembarangan. Apakah jenis-jenisnya akan ada, contohnya jenis A dan B pada saat dimasukkan jadinya tidak baik untuk tubuh, atau mungkin pada saat kita campur jadinya mempercepat oksidan atau gitu. Iya. Contohnya apel, seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Oke, kalau selama ini sih yang kalau mau spesifik itu sebenarnya spesifik terhadap kebutuhan. Kebutuhan misalnya kalau ada yang mau untuk penyakit sih sebenarnya tidak terlalu efeknya ini tidak cepat kalau mau dibilang. Kalau mau dibilang contoh air infus water dari ketimun untuk menurunkan tekanan darah kayaknya tidak ya. Tapi maksudnya yang pertama untuk prosedur memilih apa yang cocok, disesuaikan dengan penyakit yang diderita mungkin ya, atau kebutuhan, atau mungkin mau mengecilkan perut seperti itu. Nah, dia tidak instan, memang tidak cepat, tapi ya pertama untuk memilih sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau tipe-tipe ada banyak, karena ada banyak sekali tumbuhan kan. Kalau misalnya contoh untuk, ya seperti saya bilang tadi hipertensi, mungkin sahabat Life bisa memilih irisan timun, kemudian masukkan dengan lemon, itu cocok. Kemudian kalau mau tambah sedikit chia seed juga boleh, sedikit saja seperti itu. Itu salah satu kombinasi yang boleh. Kemudian berikutnya untuk mengatasi peradangan, ada juga boleh lemon atau jeruk nipis, kemudian ditambahkan dengan jahe geprek, kemudian ditaruh daun mint atau selasih, seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau untuk mau vitamin A ya, karena sekarang banyak yang skincare itu retinol gitu ya, begitu. Benar banget. Retinol. Itu boleh dipotong-potong wortel, ya wortel sedikit, dan kemudian ditambahkan dengan lemon. Biasanya lemon ini dipakai di berbagai macam hal sih, seperti itu. Itu baru 3. Anda juga bisa bisa Google. Tapi ya memang kalau pemilihan bagusnya juga konsultasi dengan ahli nutrisi seperti itu. Tapi yang saya bagikan tadi adalah yang gampang untuk didapat saja. Oke, baik. Jadi penggunaan air infus ini tidak ada pantangannya ya? Ada tidak? Oke, pantangan ya. Kalau pantangan sendiri, dia itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, pantangannya adalah orang-orang yang sudah sakit ginjal, atau orang yang sakit jantung, atau kondisi-kondisi di mana dokter sudah mengatakan bahwa harus ada restriksi cairan. Jadi sudah tidak boleh banyak. Kan ada yang orang yang dibilang bahwa jangan minum lebih dari 1 liter. Karena kondisi-kondisi seperti itu tadi, ginjal dan kemudian penyakit jantung, dan juga ada jadi lung edema di paru seperti itu. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak boleh banyak minum infus water ini. Alright. Bagaimana jika dikonsumsi oleh mereka yang hamil? It's nice. Nah, kalau yang hamil itu memang bagus ya, karena untuk mencegah dehidrasi. Apalagi kalau ada masa ngidam-ngidam yang dimana muntah-muntah begitu ya. Kalau ada air yang beraroma seperti infus water itu yang tidak strong, kan biasanya yang strong yang bikin mual muntah ya.
Tapi kalau ibu hamil terus dia mau untuk minum lebih banyak supaya ada selera sedikit, itu sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai kalau dia ada yang kan ada kondisi di mana ibu hamil itu bengkak ya. Ya bengkak air itu juga memang harus diperhatikan, jangan. Jadi tidak boleh terlalu banyak aja ya kalau mereka yang dalam kondisi seperti itu. Oke. Dan sehubungan dengan air infus ini, aman tidak jika kita menggantikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, menggantikan air yang biasanya kita minum? Aman tidak? Oke. Kalau mengenai aman dan tidak, sebenarnya pada dasarnya dia hanya air, tetapi ditambahkan sesuatu kan. Jadi kalau misalnya tidak repot, ya silakan. Tapi kalau mungkin ada orang yang repot, sebenarnya air saja sudah cukup sih. Infused water itu tidak harus menjadi kewajiban untuk minum seperti itu. Tapi bagusnya ya air saja. Tapi kalau mau ada tambahan-tambahan seperti itu ya bisa ya. Oke. Apalagi manfaat-manfaat dari penggunaan air infus ini? Oke. Penggunaan infused water ini sendiri dia hanyalah menambah cita rasa. Kalau orang kan, saya pernah ketemu dengan orang yang bilang, saya tidak suka minum air, soalnya rasanya plain seperti itu. Jadi akhirnya solusinya adalah menambahkan sesuatu yang berasa sedikit. Nah, kemudian kalau manfaatnya, kalau dari research secara umum ya, yang saya research, yang paling prominent, yang paling menonjol dari infused water ini adalah ada satu studi, dia membandingkan atlet-atlet ini berolahraga. Nah, waktu olahraga ada yang satu grup hanya minum air saja. Kemudian yang satu itu meminum air yang ada infused water. Ternyata yang tidak dehidrasi adalah yang ini, yang meminum infused water. Ya, jadi ini sangat berguna untuk mencegah dehidrasi, juga untuk para atlet dan sebenarnya untuk semua ya seperti itu. Jadi lebih banyak ke mungkin ya mencegah dehidrasi mineralnya. Betul. Baik. Jadi sudah banyak ya penjelasan sehubungan dengan air infus ini. Saya beralih ini ya ke beragam jus kesehatan ini. Ya. Untuk beragam jus kesehatan, mana jus yang mau Mem Grace bagikan pertama nih? Kesukaannya yang mana? Bisa, silakan. Oke, ini mengenai jus ya. Sebagai disclaimer. Pada awal-awal saya suka dengan plant-based diet. Saya memang suka dengan jus. Dan juga ini saya mau kasih introduction dulu ya mengenai jus. Nah, kalau jus itu sebenarnya paling berguna untuk orang yang sakit. Nah, orang yang sakit karena perlu mengejar vitamin dan mineral yang kurang, yang membuat dia sakit kan. Jadi jus-jus ini diperlukan untuk mengejar nutrisi yang diperlukan. Tapi kalau misalnya kita tidak sakit dan gigi masih utuh, saya sarankan mengunyah seperti itu. Tapi kalau jus, seperti yang saya bilang tadi, itu sangat berguna kalau orang lagi sakit. Seperti itu. Kalau jus yang paling saya secara pribadi kalau mau dibilang sukai, ya bisa juga dibilang suka sih. Karena ini dapat mencakup berbagai macam masalah penyakit seperti diabetes, asam urat, kemudian darah tinggi. Ini satu paket. Ada satu kompilasi ya, saya bilang kompilasi dari ini nanas. Nanas, mungkin dia 1/4 kalau sedang. Kemudian dicampur dengan timun 1 buah sedang. Kemudian dicampur dengan 2 ujung seledri yang kecil ya, bukan yang besar. Kemudian ditaruh juga seruas jari jahe. Dan kemudian dipakaikan, boleh ini dipilih
pepaya yang mengkal, yang jadi tidak yang lembek, tetapi tidak juga yang mentah, atau wortel. Yes, jadi gabungan dari ini ya tadi nanas, kemudian timun, kemudian jahe, kemudian seledri, dan kemudian saya boleh bilang pepaya mengkal saja ya, pepaya mengkal. Ini adalah anti radang. Yes, jadi itu dicampurkan semuanya di jus, dan kemudian untuk yang saya bilang tadi diabetes, hipertensi, asam urat, dan juga hiperkolesterol juga itu bisa ditangani karena rata-rata penyakit yang paling banyak ini itu bisa diturunkan dengan jus seperti ini. Nah itu diminum sekitar 2 minggu, bisa dicek, kemudian dicek lagi. Mungkin yang akan agak susah untuk turun dalam 2 minggu adalah asam urat. Tapi itu mungkin pembahasan yang spesifik nanti mungkin if we have time ya. Alright. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Tinggal di blender aja, semuanya dicampur aja di blender. Atau gimana caranya? Jadi ada 2 term ya, ada yang namanya jus, ada yang namanya smoothie. Nah kalau jus itu kita pakai blender. Juicer maksudnya. Maksud saya juicer. Dan kemudian kalau smoothie itu kita pakai blender. Nah, kalau saya anjurkan sih kita boleh, kalau memang suka dengan jus, boleh berinvestasi dengan slow juicer. Ya, slow juicer karena kalau high speed, kalau juicer yang high speed, dia akan cepat oksidasi. Dan juga dia tidak terlalu, sarinya itu tidak terlalu terperas, sehingga jadi sebenarnya boleh hemat dengan slow juicer. Masih banyak sari yang akan tertinggal di ampas kalau pakai yang juicer yang high speed seperti itu. Jadi lebih dianjurkan untuk menggunakan yang slow juicernya ya. Baik. Nah, kapan nih saat yang paling tepat untuk orang minum jus yang ini? Nah, paling bagus untuk jump start di satu hari adalah di pagi hari. Jadi makan diminum boleh, kalau misalnya yang tidak sensitif dengan mah, itu boleh pagi-pagi hari sebelum makan pagi itu boleh diminum seperti itu. Sebelum makan. Tapi tinggal sedikit lagi waktu untuk makan sih. Jadi itu ada jaraknya sebenarnya ya. Ada sedikit diberi jarak untuk kita makan pagi kita ya. Seperti itu. Nah, untuk mengkonsumsi ini, apakah langsung harus dihabiskan semuanya atau apakah bisa disimpankan di kulkas kembali atau? It's a good question. Paling bagus itu fresh. Itu mungkin dia hanya jadi sekitar 300 cc. Apalagi kalau jusnya bukan slow juicer itu lebih sedikit lagi. Itu pasti sudah habis. Tapi kalau memang dia masih tinggal, disarankan untuk kalau jus itu sendiri, kalau memang ditaruh di kulkas, kalau yang tipe yang saya bilang tadi itu bisa dimasukkan di kulkas, tidak lebih dari 1 hari lah. 1 hari masih bisa, tapi yang penting ditaruh di kulkas. Kalau jus yang lain, yang misalnya berisi apel, yang gampang oksidasi, itu bagusnya langsung diminum, supaya tidak oksidasi. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah bahas ya. Sudah ada 1 jenis jus yang sudah kita pelajari. Baik, kita akan belajar jus-jus lainnya, tetapi kita akan jeda dulu ya. Siap. Baik. Sahabat Live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Mem Grace Kaparang dalam topik air infus dan beragam jus kesehatan. Baik, kita menyambung diskusi kita. Saya ingin tanya jus-jus jenis lainnya ini. Bagaimana dengan jus untuk
manfaat menambah HB darah. Oke, nah, ini memang banyak yang terjadi ya. Jadi yang bisa disarankan, kalau ini saya bicara dalam konteks Manado saja ya. Karena ada banyak yang bisa kita temukan di luar. Nah, kalau jus yang bisa menambah HB itu kita bisa lihat dari beet, jus beet. Nah, jus beet itu tidak boleh lebih dari 100 gram. Nah, jadi tidak boleh lebih dari 100 gram, dan supaya tidak terlalu bau tanah, itu boleh dicampur dengan nanas. Nah, jadi nanas itu bisa kasih 1/4 dari nanas sedang, jus dengan beet, dan itu kita boleh minum. Kita boleh minum 1 hari 1 sampai 2 kali, dan itu kita boleh follow up sekitar 3 sampai 7 hari. Untuk HB. 3 sampai 7 hari diminum berapa sehari? 1 sampai 2 kali. Jadi seperti itu. Nah, ini HB. Apakah bahaya kalau kita konsumsi dalam jangka panjang? Ya, karena beet juga kalau terlalu banyak itu bisa jadi racun bagi ginjal. Jadi ya seperti tadi saya bilang, kalau sudah recover dari penyakit, lebih baik kita makan saja ya. Kalau makan kan kita tidak akan terlalu kebanyakan, seperti itu. Baik. Dan untuk jus berikutnya ya, tadi sempat membahas yang sudah cover untuk menurunkan asam urat. Tetapi tadi bilangnya bahwa untuk penggunaan yang jenis itu asam uratnya yang paling belakangan nantinya, baik ya. Ya, bagaimana dengan jus khusus untuk penurun asam urat ini? Saya bisa bagikan mungkin, tapi ini bukan jus, ini mirip infus water. Nah, ini bisa ambil 1 gelas. Nah, 1 gelas ini 250 cc air. Kemudian ambil kentang sebesar telur. Kemudian itu disikat saja. Kemudian potong-potong. Nah, potong terserah sih, mau langsung begini saja atau cube, dadu-dadu boleh. Terus masukkan ke dalam air itu. Tunggu selama 12 jam. Jadi kalau misalnya sore dibikin, minum besok paginya, cuman airnya saja. Kentangnya jangan dimakan. Itu akan menurunkan asam urat dalam beberapa kasus yang saya tangani. Itu penggunaannya seberapa sering dalam sehari, seminggu? Itu tergantung efek ya. Waktu itu saya punya pasien di Jawa Timur, dia minum 1 kali udah turun. Padahal dia 13. Dari turunnya 13 ke berapa tuh? Dia itu turun, dia sekitar jadi 7 lah begitu ya. Nah, itu amazing sekali memang. Jadi kadang-kadang memang asam urat adalah karena kurang minum. Jadi sudah sekalian dengan airnya, dan juga ada kentangnya yang mengandung mineral di situ, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa membantu. Berikutnya bisa minta jus khusus untuk mata dan kulit. Kalau mata dan kulit saya sudah sempat singgung tadi ya, mengenai wortel retinol gitu, retinol secara alami. Jadi bisa yang jus tadi, tapi pepaya mengkalnya kita taruh wortel. Wortel. Jadi tadi ya yang nanas, seledri, jahe, nah itu bisa diganti dengan wortel. Tapi wortel jangan dikonsumsi lebih dari 2 minggu, karena ada kebanyakan kasus kulit kita jadi kuning. Jadi sebaiknya seberapa banyak dan seberapa lama kita konsumsi? Nah, itu tadi yang saya anjurkan adalah mungkin 2 minggu itu sudah maksimal. Jadi kalau kita sudah rasa mungkin kulit kita sudah lebih baik ya, jangan kebanyakan ya. Iya, benar. Baik, bagaimana untuk melawan kanker ini? Kalau kanker sendiri, ini jus ya, walaupun sebenarnya kebanyakan karena pikiran. Tapi kalau jus untuk kanker, kebanyakan yang saya lihat yang bekerja, yang works untuk orang-orang kanker adalah jus dari cabbage family. Ya, jadi yang seperti kol, brokoli, kembang kol. Nah, itu biasanya sangat berhasil. Itu dicampur dengan nanas supaya dia ada rasa manisnya sedikit. Tapi memang yang brokoli itu, yang keluarga bunga-bungaan
seperti itu. Itu mungkin salah satu yang apakah jus yang seperti itu yang barusan disebutkan itu sama dengan jus detoksifikasi tubuh? Apa ada juga khusus untuk detox tubuh kita? Oke, kalau mau berbicara mengenai detox, kita perlu, kalau detox sih sebenarnya prinsipnya adalah kalau kita balik ke makanan yang natural, nah, itu sudah termasuk detox. Nah, detox kan dia untuk mengeluarkan bahan-bahan yang kebanyakan sekarang kan makanan kita itu artificial ya, buatan. Jadi kalau kita memasukkan bahan-bahan alami itu sebenarnya sudah detox. Jadi mau yang jus-jus yang saya sebutkan tadi itu sudah termasuk detox. Bahkan kalau bikin smoothie apel, pepaya dan nanas itu juga termasuk di detox. Yes. Dan untuk penggunaannya harus sudah makan, sebelum makan, dan berapa kali itu dalam seminggu? Yang detox ya ini ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya ini cuman detox terus kalau kita sehat, maksudnya tidak terlalu sakit-sakit yang berat, lebih bagus itu dimakan. Tapi kalau memang detox dan ada kondisi-kondisi tertentu, selalu itu 2 minggu itu sudah maksimal. Perlu ganti variasi. Perlu variasi. Jadi kalau kita makan terus hal-hal yang sama itu setiap hari dalam jangka waktu yang lama, ada nutrisi lain yang tidak akan terpenuhi dalam tubuh kita seperti itu. Jadi perlu diganti-ganti variasi. Jadi maksimal jenis jus apa saja? Maksimal itu biasanya 2 minggu ya. 2 minggu itu sudah terlalu. Bagaimana dengan mereka yang suka buat jus berbeda-beda setiap hari? Apakah jadi manfaatnya juga buyar atau jadi dapat semua? Sekali lagi kalau efeknya itu memang masing-masing itu personalis sekali ya, personalize sekali. Jadi kalau ada yang suka tiap hari, memang agak ribet ya kalau bikin itu kan. Mau bikin semuanya itu agak ribet, tapi harusnya kalau untuk nutrisi harusnya tidak masalah sih. Tapi sekali lagi, kalau kita sehat, lebih bagus kita makan saja karena kita perlu seratnya juga. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak begitu makan banyak, bisa ya jadinya beralih ke jus aja, bisa. Yes. Kalau gigi atau masalah apa ya. Alright. Nah, bagaimana dengan teh herbal? Nah, apakah ini bisa dianjurkan? Apa yang bisa dianjurkan? Ini minuman-minuman semuanya teh ya. Nah, saya juga perlu untuk memberitahukan definisi dari teh ya. Teh itu kan selalu kebanyakan teh apa gitu dari teh. Nah, teh sebenarnya adalah ketika sesuatu itu misalnya daun atau bunga atau apapun diseduh dengan air panas. Itu namanya teh kan. Nah, jadi ada banyak sekali teh yang bisa kita minum untuk kesehatan seperti teh bunga telang. Itu ada yang warna biru. Teh bunga telang itu khasiatnya adalah untuk orang hipertensi dan juga itu untuk kanker juga bisa dianjurkan. Kemudian ada teh chamomile, ada bunga, berbagai macam. Ada rosella juga, yang bunga rosella itu bisa jadi teh. Nah itu juga untuk hipertensi dan juga peradangan. Itu adalah beberapa teh yang bisa di-share. Bagaimana hubungannya dengan daun sirsak? Apakah ini prinsipnya sama? Untuk menurunkan juga, apakah itu termasuk teh herbal? Yes, jadi pada dasarnya semua daun salam juga ya. Daun salam itu untuk asam urat, daun salam, daun sirsak itu bisa diseduh dan itu boleh diminum. Dan sekali lagi itu 2 minggu sudah cukup. Apalagi tadi disebutkan itu daun sirsak. Daun sirsak itu dia kalau pemakaian jangka lama dia akan memecahkan otot-otot kita. Jadi akan tambah radang ya. Jadi sekali lagi bisa diminum sesuai dengan kondisi. Hanya diseduh saja itu sudah jadi teh. Diseduh berapa banyak jumlah daun-daunan yang bisa ditaruh atau bunga tadi yang disebutkan bisa ditaruh untuk berapa banyak air?
Oke. Iya. Kalau bunga telang Mhm. itu biasanya 7 sampai 10 bunga. Oke. Nah, itu dengan 250 cc. Nah, diingat saja sahabat live, kalau kita bikin teh, selalu itu 1 cup itu adalah 250 cc. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya bilang 3 gelas air, nah itu berarti 250 cc. Nah, itu jadi kalau bunga telang 10 bunga dengan satu gelas air 250 cc. Kalau daun salam itu biasanya di dalam 1 liter air 7 daun, kemudian itu dididihkan sampai sepertiganya. Seperti itu. Oke. Kalau daun sirsak itu hampir sama dengan daun salam juga. Ya. Kalau rosella juga hanya diseduh, dia mungkin sekitar 1 atau 2 bunga untuk satu gelas itu sudah cukup. Seperti itu. Oke, dan dalam sehari bisa berapa kali kita konsumsi gelas yang ada teh herbalnya? Teh herbalnya. Sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan. Biasanya itu untuk sakit. Ya. Biasanya kalau orang hipertensi, kalau hipertensi yang sudah berat mungkin dikasih 2 kali. 2 kali sehari boleh. Kalau yang belum terlalu parah itu bisa 1 kali sehari saja. Oke, ini satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke mitos dan fakta. Ini walaupun ini bukan mungkin tipe jus ya, saya ingin tanya, penasaran, bagaimana dengan jamu? Oke, jamu betul sekali. Nah, jamu itu ini waktu COVID lalu ada teman saya itu masuk ke rumah sakit. Dia sudah sesak nafas, kemudian dia bilang, saya sesak, saya mungkin sudah mau mati gitu. Terus saya bawa jamu. Nah, jamu itu dia campurannya kunyit. Waktu itu saya bikin secukupnya ya. Kunyit 5 rimpang, jahe 5 rimpang, sereh 5 yang panjang-panjang seperti itu. Kemudian saya blender dengan 1 liter air, ambil sarinya, kemudian saya tambahkan tamarin, asam jawa. Oke, asam jawa, kemudian dididihkan. Saya taruh sedikit gula merah, kan jamu ya gitu. Kalau nggak pakai gula merah itu agak pahit. Sedikit saja garam, hanya sedikit saja. Dan itu bisa menjadi sekitar 3 sampai 4 gelas. Nah, waktu saya bawa waktu itu ke beliau, beliau minum, 15 menit kemudian dia bilang, kayaknya saya sudah sehat deh. Wah, luar biasa ya. Itu jadi mungkin bisa dibikin ya, dicoba untuk sakit, mungkin batuk, atau juga untuk menambah energi, menambah stamina itu ya. Tadi ingat 5 kunyit, 5 jahe, 5 sereh, gampang saja. Kemudian asam jawa mungkin sekitar 1 ujung jari itu. Kemudian yang tadi itu blender dulu dengan 1 liter air, saring, taruh asam jawa dan gula sedikit, dan garam sedikit, sudah itu dididihkan. Seperti itu. Oke, jadi luar biasa, ini udah banyak ya jenis-jenis yang sudah dibagikan, luar biasa. Baiklah, kita masuk ke mitos dan fakta ini ya. Mitos dan fakta yang pertama saya akan bacakan. Air infus herbal katanya pasti aman untuk dikonsumsi untuk segala kondisi. Oke, itu mitos. Oke, karena kita perhatikan di pernyataannya itu pasti aman di setiap kondisi. Ya, tidak selalu ya. Kalau misalnya orang sakit ginjal terus kita minum terlalu berlebihan atau seharusnya tidak boleh sebanyak itu bisa berbahaya. Dan juga tadi teh herbal, kalau kita tidak sakit hipertensi terus kita minum itu bisa drop. Ya, jadi itu mitos. Oke, baik. Berikutnya, penambahan gula secukupnya pada jus kesehatan sebagai penambah rasa adalah aman dilakukan. Itu mitos. Ya. Karena penambahan gula sebenarnya akan membuat metabolisme itu jadi ruin kalau kita, maksudnya hancur ya, hancur kalau kita tambah gula. Jadi dianjurkan untuk tidak menambahkan gula pada jus ya. Karena jus tadi itu sudah ada fruktosa. Liver kita tidak akan mampu untuk
memetabolisme. Mungkin beda tadi dengan yang jamu tadi dia berisi jahe dan kunyit. Ya, jadi yang dia menguatkan liver sehingga bisa menoleransi gula sedikit yang ditambahkan. Berbeda dengan jus atau infused water. Oke, ada yang sering menambahkan madu. Apakah ini sama? Tidak boleh. Madu, oke, that's interesting. Sejujurnya saya belum pernah research mengenai itu. Alright, baik. Jadi itu termasuk gula mungkin ya. Jadi kita bisa search lagi ya. Iya, nanti akan di search. Iya. Mitos atau fakta yang terakhir nih ya. Tidak ada satupun jus kesehatan yang bisa mengatasi masalah kesehatan secara instan. Itu fakta ya, karena tidak seinstan itu. Ya, jadi seperti saya yang bilang tadi, ada jus yang kita bisa minum, tapi asam urat itu akan lebih gradual ya, ada prosesnya untuk turun seperti itu. Jadi tidak instan, itu fakta. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah begitu baik dan begitu jelas sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Sebelum kita tutup diskusi kita, bisakah saya minta Mem Grace sedikit memberikan closing statement, apa saja yang penting untuk disimpan bagi sahabat live sekalian? Oke, jadi sahabat live sekalian, kita minum untuk hidup. Itu adalah satu hal yang penting. Ada banyak sekali ragam, tetapi jadilah bijaksana untuk memilih dan biarlah kita benar-benar meminta hikmat itu dari Yang Maha Kuasa agar kita tidak salah pilih. Seperti itu. Amin. Terima kasih, penting ya kita dapat kebijaksanaan juga ya dari Tuhan. Baik, kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta Mem Grace untuk pimpin kita di dalam doa? Sure. Mari sahabat live kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar. Tolonglah kami agar memilih minuman yang tepat untuk kesehatan kami, dan biarlah kesehatan kami menunjukkan bahwa Engkau ada dan Engkau peduli. Terima kasih ya Bapa, berkati Cornelius Media dan semuanya yang membroadcast acara ini, biarlah mereka selalu ditambahkan kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mem Grace dengan semua informasi yang sudah diberikan kepada sahabat live sekalian. Kiranya Tuhan memberkati Mem Grace dalam segala tugas dan tanggung jawabnya di mana saja Mem Grace akan pergi ya. Baik. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sahabat live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Jika kiranya Anda merasa terberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook dan YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.